Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik mengenai emosi. Pernahkah kamu merasa emosi sering menguasai dirimu? Atau mungkin kamu terlalu menahannya sehingga sulit untuk mengekspresikan perasaanmu? Yuk simak bersamaku pada topik hari ini, di ujung spektrum emosi yang manakah kamu berada? Ada sebuah kisah dari buku yang berjudul Dull Power. Dalam buku tersebut, penulis menceritakan kisah seorang kepala rumah sakit yang sering memarahi bawahannya di depan umum. Kebanyakan karyawan akan merasa kecewa dan meragukan kemampuan mereka setelah dimarahi. Namun, ada seorang senior yang berbeda. Dia selalu tampak tidak terpengaruhi setelah dimarahi, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan tetap bisa bercanda serta berbicara dengan orang lain. Kemampuan untuk tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan eksternal ini disebut oleh penulis sebagai dull power atau kekuatan kebal terhadap tekanan. Orang yang memiliki kekuatan ini lebih bisa menerima kritik, cepat beradaptasi, dan cenderung sukses dalam karir mereka. Meskipun orang yang mempunyai sikap kurang sensitif alias apatis tampak lebih menguntungkan, tetapi seringkali mereka juga mempunyai masalah dalam hubungan sosial, karena mereka tidak pandai membaca situasi. Di sisi lain, orang yang terlalu reaktif, mereka lebih peka terhadap detail. Namun ketika emosi terlalu banyak dan reaksi terlalu besar, hal itu bisa menyebabkan kelelahan mental, seperti khawatir yang berlebihan, terlalu fokus pada hal-hal kecil yang tidak penting, atau selalu mengutamakan kebutuhan orang lain sambil menekan perasaan sendiri. Dull power dan reaksi berlebihan seperti berada di dua ujung spektrum emosi. Jika kita bisa mengurangi reaksi berlebihan dan mendekatkan diri ke sisi yang lebih kebal, kita bisa menikmati keuntungan dari kepekaan sambil tetap nyaman dalam pekerjaan dan kehidupan. Sebenarnya kita bisa melatih diri untuk meningkatkan dull power dengan menemukan akar dari reaksi berlebihan dan mengenanganinya. Dengan begitu, kita tidak akan mudah terbawa emosi dan lebih bisa mengendalikan perasaan. Sahabat sekalian, apakah kamu sering merasa emosi mempengaruhi penilaian dan tindakanmu? Emosi adalah perasaan dalam dirimu, dan perasaan tidak salah atau benar. Kadang kita merasa terluka, kecewa, atau merasa tidak diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Semua itu adalah perasaan yang nyata. Namun, bagaimana kita menangani emosi kita sangat mempengaruhi hidup kita dan bisa menentukan apakah kita bisa menerima berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Dalam Alkitab ada ayat yang mengatakan, orang yang sabar melebihi pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini menunjukkan bahwa hati kita perlu dikelola. Banyak orang hidup hanya mengikuti perasaan, membiarkan emosi membesar dan mempengaruhi pikiran serta tindakan mereka. Tetapi, orang yang sukses adalah orang yang bisa menguasai hatinya, mengendalikan emosi dan pikirannya. Sahabat sekalian, emosi bisa menjadi alat keberhasilan, tetapi juga bisa membawa kegagalan. Seperti air yang bisa mengangkat perahu, tapi juga bisa menenggelamkannya. Jangan biarkan emosi menjadi celah yang membuat berkat Tuhan dalam hidupmu hilang, atau mencuri sukacita yang seharusnya kamu miliki. Hari ini serahkan hatimu kepada Tuhan. Ketika kamu membiarkan Tuhan masuk ke dalam hatimu, Tuhan akan membangun tembok perlindungan, sehingga kamu tidak lagi mudah terpengaruh oleh lingkungan atau situasi. Hatimu akan bebas dan sukacita, yang tidak akan bisa dirampas oleh siapapun. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal pasal 4 ayat 23. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda.
Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.